Shalom, bertemu kembali kita dalam pendidikan agama Kristen kelas 11 dengan saya Ibu Fuji Kartika Asitorus. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pernikahan dalam perspektif Alkitab. Bacaan Alkitabnya boleh dibaca dari Kejadian 2 ayat 24, Yohanes 15 ayat 9 sampai 17, dan dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nantinya kalian dapat yang pertama mengidentifikasi permasalahan pernikahan, yang kedua mengidentifikasi kekhasan pernikahan Kristen, yang ketiga mampu mengungkapkan pentingnya mempersiapkan pernikahan Kristen, dan yang terakhir adalah mampu mendemonstrasikan pentingnya komunikasi dalam pernikahan. Gambar berikut adalah gambar suatu acara pernikahan. Nah, apakah arti pernikahan dalam agama Kristen? Menurut Alkitab, pernikahan adalah sebuah lembaga yang dijadikan oleh Allah di mana dua orang dewasa dengan jenis kelamin yang berbeda berjanji untuk berbagi hubungan pribadi yang intim dan abadi. Yang pertama, mari kita membahas pentingnya persiapan pernikahan. Mengapa mempersiapkan pernikahan itu penting? Yaitu supaya kehendak Allah dapat diterapkan. Kemudian citra gereja sebagai keluarga Allah dapat terjaga. Karena banyak tantangan dalam kehidupan pernikahan maupun gereja yang harus dihadapi dan sendi-sendi pernikahan Kristen perlu dipertahankan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pernikahan Kristen, yaitu yang pertama pentingnya suatu pemahaman yang benar tentang pernikahan Kristen. Yang kedua, perlunya persiapan yang memadai. Dan yang ketiga, perlunya katekisasi pernikahan, yaitu di sini mengenal dasar-dasar teologi pernikahan dan keluarga Kristen, etika, ekonomi keluarga, memahami pasangan, peran seksualitas, dinamika relasi keluarga, dan hal-hal yang dianggap penting. Yang kedua adalah hakikat pernikahan Kristen. Pernikahan pada hakikatnya adalah suatu persekutuan hidup antara laki-laki dan perempuan, karena mereka saling mencintai dan ingin membentuk suatu kehidupan bersama secara menetap. Memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin saling membahagiakan dan kalau diperkenankan Tuhan memiliki keturunan. Nah, jadi tujuan dan dasar pernikahan Kristen adalah yang pertama, suatu pernikahan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menjadi dasar pernikahan bagi orang Kristen. Yang ketiga, untuk saling membahagiakan dan mencapai kesejahteraan hidup. Dan yang terakhir, bahwa dalam pernikahan dengan perspektif Kristen, nikah adalah dipandang sebagai suatu peraturan monogami. Yang ketiga, yaitu kasih dalam keluarga adalah gambaran cinta kasih Tuhan. Tuhan menciptakan manusia menurut citranya. Ia memanggil manusia untuk saling mengasihi sekaligus untuk mengasihi Allah. Itulah hakikat cinta kasih. Tuhan memberikan kodrat manusiawi kepada laki-laki dan perempuan dan memanggilnya untuk saling mengasihi dan bertanggung jawab dalam hidup dan persekutuan. Yang keempat, pentingnya komunikasi dalam pernikahan dan keluarga. Komunikasi antara suami dalam kehidupan suami istri atau hubungan pernikahan memiliki salah satu bagian yang penting, yaitu komunikasi. Tetapi juga disadari bahwa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Seringkali terjadi benturan-benturan di dalam berkomunikasi dengan pasangan. Maka dalam hubungan antara suami istri, perlu adanya saling pengertian antara keduanya sehingga muncul saling melengkapi satu sama lain. Beberapa aspek pendukung komunikasi antara lain, yang pertama bahwa hubungan suami istri dinomorsatukan di atas segalanya. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut masalah dalam keluarga perlu dibicarakan bersama. Yang ketiga, cinta kasih melebihi sekedar perasaan, karena perasaan dapat berubah-ubah, sedang cinta Kristiani adalah tetap setia dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Dan yang terakhir, seharusnya kedua belah pihak, baik itu suami atau istri, minimal setiap hari saling mengucapkan
atau mengungkapkan kata yang baik atau kata pujian. Sebaliknya, kritik, ejekan, tuduhan, celaan maupun sindiran sebaiknya dihindari. Yang kelima, pernikahan menuju pada realisasi gereja keluarga. Terdapat persamaan antara gereja dan keluarga, yaitu keluarga dan gereja merupakan suatu institusi atau lembaga yang bertumbuh. Yang kedua, semua fungsi dan panggilan gereja juga menjadi fungsi dan panggilan keluarga Kristen, yaitu panggilan untuk melayani atau diakonia, bersekutu, koinonia, dan bersaksi marturia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Shalom. Tuhan memberkati.